Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi doa pagi bersama. Doa pagi bersama diadakan setiap Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa pagi bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin jalan itu sudah sekarat seperti Jairus. Engkau hadapi keadaan itu sudah begitu berat. Mungkin engkau sudah berpikir tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi pagi hari ini engkau datang kepada Yesus. Engkau datang bukan kepada seorang manusia yang juga pasti tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pagi hari ini Anda datang pada tempat yang tepat. Anda datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus. Ceritakan bebanmu dalam doamu kepada Yesus. Bahwa semua beban-beban yang engkau tanggung itu bawa kepada Yesus. Jangan Anda pikul sendiri, karena engkau pasti tidak akan sanggup. Saya tidak tahu sekali lagi seberapa beratnya beban yang Anda hadapi saat ini. Mungkin keadaan itu sudah begitu sulit. Mungkin keadaan itu sudah begitu genting. Istilah orang sudah seperti telur di atas tanduk. Itu sudah sangat mengerikan. Itu sudah sangat menakutkan. Itulah sebabnya Jairus tahu satu-satunya penolong hanyalah Yesus. Karena itu dia bawa masalahnya kepada Yesus. Firman Allah berkata, ketika dia sampai ke tempat Yesus, dia tersungkur. Harapannya semua ditumpahkan kepada Yesus. Dia dia mengerti bahwa tidak ada tempat yang lain. Tempat untuk dia mendapatkan pertolongan hanyalah Yesus satu-satunya. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada cara lain. Tidak ada reception. Tidak ada reserve. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang polos. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan kita berpikir seperti ini. Ya, saat pagi ini saya berdoa. Ya, nanti pikiran kita sudah, nanti saya akan minta tolong ke A, minta tolong ke B, minta tolong ke C. Apa artinya berdoa? Taruh harapanmu kepada Tuhan. Nanti Tuhanlah yang membuka jalan. Jairus itu dia tidak berpikir A, B, C, D. Pikirannya hanya satu, Yesus. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu ketika dia ketemu Yesus, dia langsung tersungkur. Dia menumpahkan seluruh isi hatinya kepada Yesus. Dia menyampaikan semua harapannya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, harapan-harapan yang mungkin sampai hari ini belum menjadi kenyataan, hanya tetap ada di dalam pergumulan doa kita.
Bawalah harapanmu kepada Yesus. Pagi hari ini dia ada di antara kita. Firman Allah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, maka dia ada di situ. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Pagi hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Dalam himpunan doa pagi bersama ini. Maka Yesus ada di sini. Dan Anda datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus. Di dalam doa pagi ini, datanglah dengan segenap hati dan curahkanlah isi hatimu kepada Yesus. Mungkin selama ini harapan-harapan ini, saudara sudah mulai goyang. Karena tidak ada tanda-tanda ada jawabannya. Yesuslah penolong. Pagi hari ini dia ada di sini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita lihat seperti Jairus, tundukkan, rendahkan hati kita. Rendahkan hati saudara. Jairus begitu dia tersungkur, dia utarakan apa harapannya. Dia berkata, Tuhan, datanglah ke rumahku. Letakkanlah tanganmu kepada anakku perempuan yang dalam keadaan sekarat. Dia hampir mati, Tuhan. Tetapi letakkanlah tanganmu atasnya. Maka dia akan tetap hidup. Jairus sangat yakin bahwa kalau dia bawa masalahnya kepada Yesus, kalau dia bawa bebannya kepada Yesus, dia yakin bahwa dia akan melihat pertolongan itu terjadi. Yesus telah menjadi harapan. Dikatakan di sini kembali. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Jairus yakin persis bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang dia harapkan. Yesus sanggup melakukan apa yang dia rindukan. Datanglah ke rumahku dan letakkanlah tanganmu atas anakku perempuan yang sakit hampir mati. Jairus yakin persis ketika tangan Tuhan itu tertaruh di atas anaknya, maka anak itu akan selamat dan dia sembuh. Firman Allah berkata, maka Yesus, dia pergi ke rumah Jairus sesuai dengan undangan Jairus. Apabila pagi hari ini saudara datang dengan kerendahan hati, dengan segenap hati saudara, dengan sepenuh harapan, maka Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Tuhan akan menolong kita semua. Tidak ada yang akan dilalui oleh Tuhan. Dilewati, tidak ada yang akan dilewati oleh Tuhan. Semua akan alami pertolongan. Setiap orang yang membawa bebannya kepada Yesus tidak pernah dia tolak. Seorang Bartimeus di pinggir jalan,
Dia berteriak-teriak, Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Orang-orang melarang dia untuk jangan berteriak-teriak. Tetapi Bartimeus terus berjuang. Terus berjuang. Dia tidak berhenti. Bapak Ibu, sudah berapa lama Anda berteriak sama Tuhan? Sudah berapa lama Anda berseru-seru dalam doamu kepada Yesus? Mungkin hari-hari ini sudah mulai lelah. Mungkin hari-hari ini sudah mulai capek. Sehingga engkau sudah tidak mau lagi berteriak kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda hadir dalam doa pagi itu buktinya bahwa Anda tetap berseru-seru kepada Yesus. Tetap ada harapan. Pagi hari ini engkau jumpa dengan Yesus. Dan engkau akan menerima jawaban-jawaban itu dari Yesus, karena dia adalah penolong. Kasihnya terlalu mulia. Bartimeus akhirnya dia berhasil. Anda bisa bayangkan kalau dia berhenti berteriak. Anda bisa bayangkan kalau dia diam, mengikuti kata orang. Ayo diam, jangan teriak-teriak. Kalau dia mengikuti itu, saudara, dia selamanya akan tetap jadi pengemis. Dia selamanya tidak akan pernah berubah hidupnya. Tetapi dia terus berusaha. Ada sebuah perjuangan dalam hidup Jairus, dalam hidup Bartimeus. Bartimeus tetap berteriak. Bartimeus tetap berseru. Sampai pada akhirnya jawaban itu datang. Luar biasa. Akhirnya Bartimeus bisa melepaskan jubah pengemisnya. Kalau sampai Bartimeus dia berhenti berteriak, maka selamanya jubah pengemis itu tidak akan pernah lepas dari tubuhnya. Selamanya jubah pengemis itu tidak akan pernah lepas dari Bartimeus. Tetapi karena dia terus berjuang, akhirnya perjuangannya tidaklah diabaikan oleh Tuhan. Perjuangan Bartimeus berhasil. Dia bisa melepaskan jubah pengemisnya. Lalu dia datang kepada Yesus. Dia menerima pertolongan yang begitu indah. Sejak itulah Bartimeus bisa melihat betapa indahnya dunia ciptaan Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sekali lagi saya katakan, tidak ada orang yang membawa bebannya kepada Yesus, lalu tidak dijawab oleh Tuhan, lalu ditolak oleh Yesus. Tidak. Dia adalah penolong sejati. Kita perhatikan, ketika dua orang yang datang kepada Yesus, mereka juga minta supaya mereka dicelikakan. Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan? Saudara, persoalannya kenapa kita sering mendapatkan
Sepertinya doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Persoalannya adalah iman kita. Dua orang buta itu ditanya oleh Yesus, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan? Kalau kita datang kepada Yesus, kita harus percaya dengan segenap hati. Barulah pertolongan itu kita terima. Barulah pertolongan itu nyata dalam kehidupan kita sekalian. Kita kembali kepada Jairus tadi. Akhirnya, Yesus ikut Jairus ke rumahnya. Dan benar, ketika mereka tiba di rumah Jairus, anak itu sudah mati. Tetapi di dalam Yesus tetap ada harapan. Walaupun kelihatannya jalannya sudah buntu, kelihatannya secara lahiriah sudah tidak mungkin, tetapi kita percaya bahwa bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah selalu mungkin. Kita percaya bahwa bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika mereka tiba di rumah Jairus, anak itu ternyata sudah mati. Mereka semua berkumpul menangis karena kematian anak itu. Tetapi lagi saya katakan, di dalam Yesus tetap ada harapan. Oleh karena itu pagi hari ini, apabila engkau mengharapkan sesuatu, dan engkau bawa bebanmu itu kepada Yesus, percayalah, imanmu lah yang akan menentukan. Segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan akan terjadi sesuai dengan iman kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi permasalahannya adalah iman kita. Adakah iman bagi semua kita yang pagi hari ini datang? Iman yang kecil itu, Yesus berkata, bisa memindahkan gunung. Seberapa besarnya gunung itu, tetapi iman sekecil itu mampu memindahkan. Seberapa besarnya masalah yang kita hadapi, kalau iman kita kepada Yesus itu sepenuh, maka Anda akan melihat jawaban-jawaban doamu secara dahsyat itu akan terjadi. Yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Anak Jairus yang sudah mati itu pun, Tuhan tidak kecewakan Jairus. Karena Jairus sudah datang dari jauh-jauh, dia tersungkur di kaki Yesus. Dan dia mencurahkan isi hatinya, mencurahkan harapannya kepada Yesus. Bahwa engkaulah harapan. Tidak ada harapan yang lain. Datanglah ke rumahku. Dan sekarang Yesus sudah datang. Lalu sampai di sana anak sudah mati. Lalu Yesus tidak berbuat apa-apa. Mungkin Jairus akan berkata, ya percuma saja saya cari Tuhan. Ternyata anakku mati, aku nggak menyaksikannya. Tetapi Yesus berkata kepada Jairus di tengah jalan, jangan takut, percaya saja. Iman, keyakinan kita itu persoalan. Seperti dua orang buta tadi, percaya kamu bahwa aku dapat melakukannya. Demikian juga Jairus. Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Saudara juga tahu seorang ibu atau seorang wanita Kanani, dia bawa masalah anaknya.
kepada Yesus. Dia melewati berbagai tantangan. Karena Yesus tidak mau menjawab keinginannya. Tetapi ibu itu berjuang terus. Saudara, jangan mudah patah semangat. Engkau mesti tahu bahwa Yesus itu baik. Tetapi kalau doamu belum dijawab, bukan karena dia masa bodoh dengan saudara. Tetapi dia ingin melihat sejauh mana ketulusan hati saudara berharap kepada Tuhan. Sejauh mana keyakinan saudara bahwa Yesus sanggup menolong. Jangan mudah kecewa. Wanita ini, saudara, wanita Kanani, kita seringkali dengar cerita ini. Dia berjuang terus untuk anaknya. Pertama, Yesus tidak mau menjawabnya. Yang kedua, Yesus berkata, tidak akan mengambil roti lalu untuk anak-anak lalu diberikan kepada anjing. Bayangkan, saudara. Kalau dia mudah kecewa, mudah putus asa, udah dia mundur, sudah. Tidak mau lagi berjuang. Tetapi demi anaknya, dia mau dibilang apapun, mau seperti apapun, dia terus berjuang. Sampai pada klimaksnya, Yesus berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau inginkan." Saudara lihat, apa harapan saudara? Apa keinginan-keinginan saudara? Yesus teramat mampu untuk melakukan. Tetapi ada keimanan dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, bawalah semua beban hidupmu kepada Yesus. Dialah penolong. Dia yang sanggup menolong saudara. Baginya tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Kita tunduk kepala, Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.